itu, sebagai orang kaya, orang apapun itu. Di mana lebih berarti? Mereka orang yang tidak selamat. Orang-orang yang abang bilang, yang di luar Yesus itu. Enaknya hanya 70 tahun, apakah lebih enak kita? Yang ketika kita mati bangkit, kita tidak akan ada kesudahan lagi. Silakan dipilih. Pakai otak. Kita harus cerdas menjadi orang. Anda mau keselamatan jangka panjang atau keselamatan hanya 70 tahun? Mari silakan berpikir. Jadi kalau kita manusia yang berpikir, kita akan memilih yang kekal itu. Ini pakai akal, pakai otak. Jadi kalau kita tidak menggunakan otak kita akan bilang, enak kali orang yang nggak percaya kepada Yesus. Itu orang-orang idiot. Makanya Alkitab katakan apa? Hikmat manusia itu hanya berguna di dunia. Tetapi hikmat dari Allah itu berguna untuk masa depan. Pikirkan jangka panjang. Vision itu yang penting. Jadi jangan pernah berharap kepada, karena Yesus bilang apa? Di dunia ini ada karat, ada ngengat. Kita jangan menyimpan harta di dunia ini. Pencuri datang akan mengambilnya. Tetapi kita harus mengumpulkan harta kita di mana? Di sorga. Karena di sorga tidak ada pencuri. Karena di sorga tidak ada karat, tidak ada ngengat. Jadi kamu mau Ferrari ada 100, dan itu hanya bisa kamu nikmati berapa puluh tahun. Jadi kita juga orang Kristen itu baca Alkitab. Ada begitu banyak wejangan yang harus kita mengerti. Dan bahkan bisa membawa apa? Motivasi dalam hidup kita. Bahwa kesuksesan di dunia ini itu bukan tujuan hidup orang Kristen. Tujuan hidup orang Kristen itu adalah sukses bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Bukan di dunia ini. Kalau kamu cuma mencari kesuksesan di dunia ini, maka iblislah yang akan menjadi bapamu. Karena iblis menawarkan apa? Kemewahan. Ketika Yesus dicobain di padang gurun, apa yang disajikan oleh iblis? Seluruh kemegahan dunia. Tetapi Tuhan Yesus tidak menawarkan itu. Apa yang ditawarkan Tuhan Yesus? Hidup kekal. Karena hidup kekal itu lebih berarti daripada kemewahan dunia ini. Tuhan Yesus kalau mau dengan satu jentikan tangannya aja, dunia ini berakhir. Bahkan iblis bilang apa? Kau bisa mengubah batu jadi roti. Lakukanlah hai anak manusia. Tapi Yesus tidak mau taat kepada iblis. Apa yang tidak bisa dilakukan Yesus? Bisa semua dilakukan. Termasuk menghidupkan Lazarus yang sudah 4 hari mati. Bahkan kita juga akan dibangkitkan. Tidakkah itu lebih hebat dibandingkan mobil Ferrari, Mustang, Rolls Royce, tower-tower di dunia ini, Burj Khalifa? Kamu kira itu lebih hebat? Menyenangkan? Itu tidak ada harganya. Kalau Tuhan sudah berkehendak, hancur. Kita harus takluk terhadap Tuhan Yesus, bukan dunia ini. Tuhan Yesus tidak pernah mengatakan taklukkanlah dunia. Enggak. Itu adalah kata-kata bijak motivator yang gila uang, yang suka menaklukkan dunia. Tetapi Yesus menyuruh kita apa? Taklukkan keinginan daging kita. Dengan cara apa? Matikan, salibkan. Itu. Bahkan dari bibir, dari lidah, itu bisa memegahkan perkara. Itulah hebatnya. Keinginan daging manusia yang bisa membawa kita kepada kebinasaan. Motivasi apa yang Anda mau? Saya bisa kasih. Mau jadi sukses, mau jadi kaya, saya bisa. Tetapi itu bukan firman Tuhan. Saya bisa jadi umul teguh. Saya bisa menjadi umul sup, bukan chicken soup. Motivasi apa yang Anda butuhkan untuk kejayaan hidup Anda? Saya bisa lakukan. Tetapi itu bukan kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus gak ngajarkan itu semua. Bukan mencari uang. Yang disuruh Tuhan Yesus apa? Kita harus miskin di hadapannya. Kita harus bodoh di hadapannya. Jangan ada orang yang memegahkan dirinya. Karena kita semua ini dari debu dan tanah.
Jangan pernah iri dengan kekayaan orang. Jangan pernah iri dengan kehidupan enak orang. Itu cuma 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun. Sesudahnya mereka akan menderita. Anda tahu apa yang terjadi sama orang-orang kaya Konghucu di luar sana, Cina-Cina di luar sana? Mereka jompo ditinggalkan anaknya. Mereka menderita. Saya saksikan dengan biji mata saya. Mereka punya banyak apartemen. Mereka punya banyak tower. Tapi mereka kesepian. Bahkan mereka butuh saya untuk menemani mereka. Tidakkah Tuhan Yesus itu lebih berarti dibandingkan masa tuamu yang gilang gemilang? Seperti itu, Bang. Anda hanya melihat sisi dari kesuksesan mereka. Anda tidak pernah melihat penderitaan mereka seperti apa. Mereka bahkan lebih menjijikkan dan mengenaskan dibandingkan kita yang orang miskin ini. Banggalah terhadap apa yang kamu punya. Terutama banggalah kamu terhadap Tuhan Yesus akan imanmu itu. Kamu tidak perlu bangga dengan orang-orang, dengan kekayaan orang. Itu akan ada masanya. Tetapi kebanggaan kita kepada Yesus itu selama-lamanya. Seperti itu. Gimana? Ya, udah pasti. Jangan pernah tertarik lagi ya sama kehidupan orang. Itu adalah kemunafikan yang ditunjukkan kepada kita supaya kita iri. Itulah. Cuma pengen tahu aja. Iya, itu cara iblis untuk kamu apa? Menjadi iri dan dengki. Jadi sebenarnya yang mereka tunjukkan itu supaya bikin kita panas. Dan kamu sudah masuk dalam perangkapnya. Kamu ingin menjadi seperti mereka. Dan kamu akan meninggalkan Tuhan Yesus. Itu memang triknya setan. Triknya setan untuk kita itu meninggalkan Yesus itu seperti itu. Sama seperti iblis mencobai Yesus. Tapi trik itu tidak berlaku.